Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatahran Akila. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan praktikum statistika 2 dengan NIM 03333220034 dari shift 2. Saya akan share screen terlebih dahulu buat soal-soalnya. Di sini saya mengerjakan tugas mingguan yang diberikan oleh asisten. Yaitu seorang pelatih kebugaran ingin mengetahui apakah durasi olahraga suatu peserta berhubungan dengan penurunan berat badan mereka. Data durasi olahraga dalam menit, penurunan berat badan dalam kilogram dari 15 peserta selama 4 bulan. Nah, ini data-datanya terdapat 15 peserta. Kemudian durasi olahraganya sekian dan penurunan berat badan sekian. Kita akan mencari koefisien korelasi dan persamaan linear sederhana. Dari data-data tersebut saya udah buat ke dalam Excel-nya dan di sini sudah saya masukkan ke dalam foldernya. Yang harus kita lakukan yaitu mengaktifkan Excel tersebut dan menginput data-data yang ada di Excel tersebut. Kemudian kita akan masuk ke soal yang pertama dari nomor satu, yaitu kita akan menentukan nilai R-nya gitu atau koefisien korelasinya. Didapat core-nya itu 0,9571804. Ini adalah koefisien nilai R-nya. Nah, nomor satu yang A terjawab. eh, Kemudian membuat scatter plot dan mencari persamaan, sorry, membuat garis regresi dan mencari persamaan model regresi linear sederhana. Di sini persamaan linear sederhana yang didapat adalah koefisien interceptnya yaitu min 1,4167 dan X-nya itu 0,1028. Kemudian yang B, seorang guru ingin mengevaluasi apakah jumlah buku yang dibaca oleh siswa berhubungan dengan kemampuan membaca mereka. Ini data buku yang dibaca dan kemampuan yang dibaca. Skala min 1 sampai 100 dari 20 siswa selama 6 bulan adalah sebagai berikut. Nah, ini ada 20 data, 20 siswa dari 20 data dari siswa selama 6 bulan. Cuman kepala tabelnya itu durasi olahraga dan penurunan berat badan. Di sini data-datanya dan kita akan sama ya, kita akan menghitung koefisien korelasi dan persamaan regresi linear sederhana. Langsung saja kita kerjakan di sini. Ya, buat koefisien korelasinya itu ada di coding core dan core test. Mana ya? Nah, ini dia core-nya itu 0,9931441. Sebetulnya di dalam korelasi dan regresi ini diajarkan bahwasannya ketika kita menentukan koefisien korelasi itu mendekati nilai angka 1, artinya dia memiliki korelasi yang sangat tinggi gitu. Dan di sini kalau misalkan ada sebuah pertanyaan yang eh, apakah benar hal tersebut berkorelasi, maka itu bisa dijawab maka itu bisa dijawab dengan hal tersebut benar karena mendekati nilai angka 1 yaitu 0,9931441. Kemudian persamaan model regresi linear sederhana terdapat di koefisien 38,228 dan X-nya itu 5,886. Kemudian saya akan menghitung di nomor 3. Di nomor 3 sendiri itu terdapat beberapa soal, yaitu yang pertama seorang peneliti ingin meneliti soal pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan di sebuah swalayan. Nah, ini ada dua variabel, ada X dan Y, dan sorry, dengan ini dapat variabel dependennya itu Y, yaitu volume penjualan, dan variabel independennya itu X, adalah biaya promosi. Nah, itu ya eh, variabel variabel yang ada di soal nomor 3 dan eh, keterangannya. Kemudian terdapat di sini tuh ada totalnya 10 data dan yang pertama berapa besar koefisien korelasi serta interpretasi dari hasil yang didapat.
Nah, kurang lebih sama di nomor satu dan 2 tadi. Saya akan coba kerjakan di sini. Nah, didapat bahwasannya nilai Pearson sorry, koefisien korelasinya itu 0,8167286. Dia itu eh, berkorelasi dengan eh, dekat atau sangat dekat atau tinggi lah, bisa dikatakan seperti itu karena terdapat di tabel, keterangan tabel bahwasannya ketika angka tersebut itu mendekati nilai satu dengan interval 0,80 sampai 1,00, maka dia dinyatakan sangat kuat untuk berkorelasi seperti itu. Itu dari yang A sudah terjawab. Kemudian kita mencari persamaan model linear sederhana. Di sini, kemudian persamaan regresi scatter plot dan apakah terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Di sini bisa langsung buat mengenter dan didapat kalau persamaan model regresi linearnya itu ini ya 6,98 nanonas sekian dan X-nya itu 2,736 min 02. Kemudian membuat scatter plotnya ini dan membuat dan di soal selanjutnya itu apakah hal tersebut itu berkorelasi di setiap variabelnya. Dan dari persamaan model regresi linear yang didapat yaitu di sini terdapat nilai X yang artinya itu kemiringan ya. Kemudian kita dapat membuat persamaan model regresi linear dari sini yaitu Y sama dengan 6,984 plus 2,736 X. Itu interpretasi interpretasi dari hasil yang didapat. Kemudian scatter plot, buat di scatter plotnya sendiri itu. Dan di scatter plotnya ini kita dapat melihat kalau di scatter plotnya itu dia hasilnya itu miring, berarti kemiringan tersebut itu didasarkan dari ini ya, yaitu X 2,736 bla 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 seperti itu. Nah, dari soal terakhir tersebut yaitu apakah variabel-variabelnya berkorelasi, maka balik lagi ke pernyataan nomor satu nomor tiga yang A itu, kalau kita lihat di core atau kortes atau nih koefisien korelasinya itu kita bisa lihat 0,816, artinya itu dia sangat berkorelasi dengan kriteria yang sangat tinggi seperti itu. Artinya dia berkorelasi seperti itu. Dari nomor tiga misalnya cukup. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.